Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di TVNA Channel, tempat belajar dan saling berbagi informasi. Jika sebelumnya kita telah membahas soal kompetensi manajerial, nah untuk kesempatan kali ini kita akan latihan soal-soal sosiokultural. Sebelum kita mulai, teman-teman silahkan subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Nah, sebelum kita latihan soal, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tips-tips untuk menjawab soal dari sosiokultural. Tips yang pertama, itu pahami 4 indikator. Teman-teman harus memahami 4 indikator ini. Yang pertama, kepekaan terhadap perbedaan budaya. Yang kedua, kemampuan berhubungan sosial. Yang ketiga, kepekaan terhadap konflik. Dan yang keempat adalah empati. Ini yang harus teman-teman selalu ingat, 4 indikator ini, dan karena ini merupakan kunci dari soal-soal sosiokultural yang akan keluar. Dan ini juga merupakan kisi-kisi dari permentan RB ya teman-teman. Nah, tips yang kedua yaitu identifikasi kata kuncinya. Yang pertama itu jika soalnya positif, maka jawabannya sangat setuju. Nah teman-teman, dalam setiap soal itu pasti ada kata kuncinya, baik yang positif maupun yang negatif. Nah teman-teman harus jeli melihat yang mana sisi positif dari soal yang diberikan. Jika positif, maka teman-teman harus memilih sangat setuju karena itu merupakan jawaban yang memiliki nilai yang tinggi. Dan jika negatif, maka jawabannya sangat tidak setuju. Yang ketiga, hindari memilih opsi jawaban ragu-ragu. Dan teman-teman, dalam soal sosiokultural ini hanya ada 2 jawaban yang yang memiliki nilai tinggi, antara sangat setuju dan sangat tidak setuju. Nah, teman-teman harus memilih salah satu dari opsi tersebut. Yang keempat, teman-teman harus menjawab semua soal tanpa ada yang dikosongkan. Nah, jika teman-teman mengosongkan salah satu soal, maka itu tidak mendapatkan nilai atau sama dengan 0. Tapi jika teman-teman bisa menjawab salah satunya, maka teman-teman bisa mendapat nilai 1, 2, 3, ataupun 5. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Yang pertama, tiba-tiba atasan Anda memarahi Anda tanpa alasan yang jelas. Yang Anda lakukan adalah mendengarkan dengan sepenuh hati, kemudian memberikan penjelasan dengan santun. Nah teman-teman, sesuai dengan tips untuk menjawab soal sosiokultural, teman-teman harus mengidentifikasi kata kunci dari soal tersebut. Seperti pada soal nomor 1 ini, teman-teman bisa melihat apakah soal ini bernilai positif atau negatif. Teman-teman bisa melihat apakah ini kata kuncinya. Nah, yang kata kuncinya adalah mendengarkan dengan sepenuh hati, kemudian memberikan penjelasan dengan santun. Nah, ini bernilai positif ya teman-teman. Maka opsi jawabannya adalah yang A. Ini bernilai 5 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Anda sedang ada masalah pribadi dan di kantor Anda juga sedang berada dalam masa-masa yang sibuk, maka Anda akan stres. Nah, jika teman-teman dalam situasi seperti ini, apakah teman-teman akan stres? Nah, kata kuncinya di sini adalah maka Anda akan stres. Nah, masa-masa yang sibuk, maka Anda akan stres. Ini bernilai negatif ya teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan
maka Anda akan stres. Maka jawaban yang tepat adalah jika kata kuncinya negatif, maka jawabannya adalah yang sangat tidak setuju ya. Oke, lanjut soal nomor 3. Di era milenium ketiga ini menjadikan perubahan terjadi begitu cepat. Perubahan tersebut merambat dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya akan selalu mengikuti perkembangan teknologi dan sosial media. Nah, teman-teman bisa menemukan kata kuncinya di sini. Oke, baik. Ya, di sini maka saya akan mengikuti perkembangan teknologi dan sosial media. Jawabannya adalah yang sangat tidak setuju. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Rekan kerja Arlo bertanya kepadanya tentang bagaimana cara memproses data untuk tugasnya. Arlo sudah menjelaskan hal tersebut kepada rekannya, tetapi ia masih belum memahaminya. Seorang rekannya tersebut kembali datang pada Arlo dan menanyakan pertanyaan yang sama. Apa yang perlu dilakukan Arlo? Mengulang kembali cara mengolah dan menggunakan data dengan harapan rekannya bisa memahami. Sudah bisa teman-teman lihat kata kuncinya? Ya, jawabannya adalah sangat setuju. Oke, lanjut soal nomor 5. Ketika terkait pada suatu kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, pada umumnya saya dalam waktu yang sama melakukan berbagai kegiatan. Kata kuncinya di sini adalah saya dalam waktu yang sama melakukan berbagai kegiatan. Ini bernilai positif atau negatif, teman-teman? Bisa teman-teman prediksi? Mulai agak bingung ya, ini sangat ambigu sebenarnya. Melakukan berbagai kegiatan di waktu yang bersamaan. Nah, jawabannya adalah yang sangat tidak setuju. Nah, di sini teman-teman harus fokus pada satu pekerjaan agar pekerjaan tersebut bisa terselesaikan dengan baik dan cepat. Teman-teman di sini dituntut untuk fokus saja pada satu pekerjaan. Jika pekerjaan satu telah selesai, teman-teman bisa melanjutkan ke pekerjaan selanjutnya agar pekerjaan yang kita lakukan dalam waktu yang bersamaan itu nanti hasilnya kurang maksimal ya teman-teman. Jika kita fokus pada satu pekerjaan, maka kita akan menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan secara maksimal. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke soal nomor 6. Hal pertama yang Anda lakukan ketika datang ke sekolah adalah menyalakan HP, kemudian membuka Facebook. Nah, ini soal sangat mudah untuk teman-teman. Ini bernilai negatif atau positif? Negatif ya. Masa kita datang ke sekolah langsung membuka HP dan membuka Facebook? Ya, jawabannya teman-teman bisa pilih yaitu sangat tidak setuju. Oke, yang ke-7. Perusahaan tempat saya bekerja ingin melakukan pengadaan terkait bidang IT yang saat ini sedang dibutuhkan kantor untuk memudahkan dalam menyelesaikan suatu urusan. Namun, biayanya mencapai miliaran rupiah yang sepenuhnya dibebankan kepada APBN. Maka yang akan saya lakukan adalah ini terkait peningkatan kinerja teman-teman dalam suatu kantor adalah peningkatan sarana dan prasarana alat kantor. Apakah ini bernilai positif atau negatif, teman-teman? Nah, ini melakukan pengadaan terkait bidang IT yang sangat dibutuhkan kantor. Nah, ini kata kuncinya ya, teman-teman. Pengadaan bidang IT yang dibutuhkan untuk memudahkan penyelesaian suatu urusan. Ya, ini bernilai positif ya, teman-teman. Pengadaan suatu barang itu dapat mempermudah atau memperlancar suatu pekerjaan. Maka ini positif dan jawabannya adalah sangat
setuju. Baik, kita lanjut. Anda sedang membaca suatu artikel yang menyebarkan berita tidak menyenangkan tentang perusahaan Anda. Pegawai di kantor Anda beramai-ramai membicarakannya dengan gelisah mengenai keberadaan berita tersebut. Sikap Anda terhadap berita tersebut adalah mencari tahu kebenaran berita melalui sumber terpercaya dan tidak mudah percaya berita yang tersebar di internet. Oke, jawabannya adalah sangat setuju. Ya, di sini kata kuncinya adalah mencari tahu kebenaran berita melalui sumber terpercaya dan tidak mudah percaya berita yang tersebar di internet. Ini bisa teman-teman adalah salah satu langkah untuk tidak mudah percaya terhadap berita-berita di luar sana tanpa teman-teman melakukan riset terlebih dahulu. Apakah berita ini benar, bersumber dari sumber yang terpercaya? Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan. Jangan selalu mempercayai berita-berita yang tersebar di luar sana tanpa adanya kita meng-cross check terlebih dahulu apakah berita itu benar atau tidak. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, teman-teman. Nah, ketika saya diminta saran oleh teman yang ingin berhasil usahanya, saya menyarankan agar dia meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Sangat mudah sekali nih teman-teman ya. Oke, jawabannya sangat setuju ya. Ya, sekian untuk pembahasan soal kita pada kesempatan ini. Jika teman-teman ada saran ataupun soal-soal yang ingin dibahas lagi, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat pembahasan-pembahasan soal P3K selanjutnya. Jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol notifikasinya ya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.